Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita awali dengan ungkapan syukur, ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita dapat menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Ini adalah satu nikmat yang besar, satu kesempatan yang sangat baik diberikan pada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam berbuat kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan ini akan dapat menghantarkan kita pada akhir yang baik, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa afdalus shadaqah an yata'allamal mar'ul muslim ilman thumma yu'allimahu akhahul muslim. Sedekah yang paling utama itu, sedekah yang paling afdal diberikan oleh orang Islam kepada orang Islam yang lain adalah seseorang yang dia belajar agama, seseorang yang dia diajarkan belajar agama lalu diajarkan kepada orang lain. Si A belajar agama, kemudian setelah itu dia fahami itu, dia cerna baik-baik, dia masukkan ke dalam pikirannya, dimasukkan ke dalam hatinya. Lalu setelah kuat pemahamannya, benar pemahamannya, kesimpulannya sudah benar, lalu yu'allimahu akhahul muslim, dia ajarkan lagi kepada saudaranya, diajarkan lagi kepada saudaranya. Itu sedekah yang paling afdal di sisi Allah. Ada memang orang sedekah untuk fakir miskin, ada orang sedekah untuk orang-orang susah, untuk orang-orang anak-anak yatim, untuk para janda, untuk orang-orang yang terbelit hutang. Sedekah bagus itu semuanya. Tetapi yang paling afdal itu kalau ada orang punya ilmu, dia mondok di pesantren, lalu ilmunya itu ditransfer kepada orang lain. Ini sedekah yang paling afdal. Dan kalau orang mau berbuat seperti yang dimaksudkan oleh Rasulullah, masyarakat itu akan makmur. Karena sumber permasalahan masyarakat itu adalah kebodohan. Kenapa orang terjerat dalam urusan riba? Karena tidak ngerti masalah. Pinjam uang rentenir ya. Pinjam uang di rentenir. Terjerat dalam situasi itu. Dikiranya itu sebagai solusi untuk memecahkan masalahnya. Kalau sudah terbawa pada arus itu, berkah hidup tidak ada, berkah harta tidak ada. Bukan dia dapat jalan keluar, tapi semakin tercekik dan tercekik. Kenapa sebabnya itu? Karena tidak tahu ilmunya. Maka ulama datang, orang-orang berilmu datang menjelaskan, ini salah, tidak boleh. Bukan menjadi solusi dalam kehidupannya, dalam permasalahannya, justru akan menjadikan kesempitan dalam kehidupan. Kalau seperti itu, maka kuncinya adalah ilmu, ya. Kuncinya ilmu. Tidak ada lagi yang lain. Kenapa orang susah sholat di masyarakat? Bukannya dia tidak ngerti bahwa sholat itu wajib. Orang Islam pasti ngerti, ini sholat wajib. Tapi kemudian secara lebih mendalam, kalau misalnya dia tidak sholat, bagaimana akibatnya?
kemudian resikonya kalau dia tidak sholat di dunia besok dan di akhiratnya bagaimana. Pendalaman itu, ini yang tidak banyak didapatkan oleh masyarakat, sehingga terjadilah yang namanya orang menggampangkan meninggalkan sholat. Mereka bukan tidak tahu bahwa meninggalkan sholat itu dapat dosa, tahu mereka. Tapi seberapa persentase pemahaman tentang meninggalkan sholat itu ancamannya berat, seberapa persentase dia mengetahui dan tidak mengetahui. Jadi masalahnya adalah tidak ada ilmu. Itu masalah utamanya. Nah, dikatakan bahwa afdalus sedekah ta'limu jahil wa afdalus silaturrahim bil ilmi. Ulama mengatakan sedekah yang paling afdal itu adalah ta'limu jahil, mengajarkan ilmu kepada orang yang jahil, mengajarkan ilmu kepada orang jahil. Ini sedekah paling afdal. Dan silaturrahim yang paling afdal disambung dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan ilmu juga, diikat dengan keilmuan. Itu silaturahim insyaallah tidak akan putus. Semakin orang faham, maka semakin dia akan mendudukkan dirinya bukan merasa dibutuhkan, tapi dia merasa membutuhkan orang lain. Semakin dia faham. Karena malapetaka, ketika seseorang sudah merasa saya dibutuhkan oleh orang lain, maka itu akan muncul ujub, bangga diri, terus begitu ya. Nah, itu perasaan itu harus dihilangkan itu. Perasaan itu harus dihilangkan. Ketika dia merasa, oh saya dibutuhkan sama orang lain. Bahkan dalam urusan rumah tangga lingkup terkecil ya, saya dibutuhkan sama istri saya. Istrinya pun ngomong begitu, saya dibutuhkan. Akhirnya kaku, merasa sama-sama dibutuhkan. Coba ngalah. Jadi permasalahannya adalah karena ada rasa ego itu ya, dan itu bermasalah itu malapetaka itu. Satu masyarakat kalau ndak ada saya ndak jalan itu. Misalnya dia berpikir begitu, itu malapetaka itu malapetaka ya. Nah, jadi kalau demikian maka silaturahim yang paling kuat pengikatnya itu adalah dengan ilmu. Karena semakin orang paham ilmunya, maka dengan dasar ilmu ini dia akan semakin rendah hati. Ilmu yang mengikat ya, ilmu yang mengikat. Maka semakin orang belajar ilmu, insya Allah hatinya akan semakin luluh. Hatinya akan semakin luluh, hatinya akan semakin lembut. Dan awalnya mungkin ada kebencian, ada kejengkelan, tapi suatu saat itu semua akan terkikis. Ketika itu sudah terkikis, maka yang muncul itu adalah rasa mahabbah, rasa cinta. Kenapa saya harus benci saudara saya ini? Saya benci sama saudara saya karena saudara saya salah dalam akidah misalnya. Jadi bukan pribadinya, tapi akidahnya itu. Nanti akan muncul ke sana. Maka al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Al-bughd fillah. Nah, ini yang menjadi landasan. Maka kalau benci karena Allah, cinta karena Allah, itu dibenarkan. Saya tidak suka sama si fulan nih karena dia bermaksiat. Tapi kan itu sifatnya yang kita tidak suka, tapi pribadinya tidak boleh. Ada seorang ayah benci sama anaknya karena anaknya disuruh sholat susah, benci. Tapi kan pada sifatnya itu yang dibenci, bukan pribadinya. Sifat yang tidak benar itu yang dibenci. Ketika masih bisa diluruskan ya sudah, kalau tidak bawa ke pondok sudah, kan begitu ya. Tidak mampu sudah seorang ayah, ya sudah bawa ke pondok. Karena merubah sifat itu berat. Ya. Sama halnya juga seorang suami benci kepada istrinya, tidak boleh benci zatnya, itu tidak boleh. Tapi sifatnya pembangkang misalnya, suka ngelawan, diatur tidak mau, disuruh ibadah tidak mau, tidak boleh keluar, tetap saja dia keluar. Dia benci kepada istrinya karena sifatnya itu boleh, dan itu benci karena Allah namanya. Nah, sehingga kalau sudah seperti itu, nanti kalau ada masalahnya itu karena memang ada keterkaitan dengan syariat yang terlanggar. Itu namanya benci karena Allah. Nah, baik.
Jadi silaturahim itu yang paling utama dengan ilmu, ya. Kalau semakin orang belajar ilmu, insyaallah. An-naf'u lil ikhwan min afdhalil a'mal. Memberi manfaat kepada saudara kita itu adalah amal yang paling afdal. Amal yang paling afdal. Wa naf'ud dini ka ta'lim afdal min naf'id dunyawi. Dan manfaat agama ini lebih utama daripada memberi manfaat dunia. Kalau saya kasih uang, ya ada manfaatnya, tapi tidak lebih utama daripada manfaat agama. Dikasih penjelasan agama, kamu harus begini, kamu harus begini. Daripada dikasih uang. Mana lebih manfaat? Lebih manfaat daripada pemberian manfaat agama. Kenapa? Karena kalau manfaat agama adalah ihya'ur ruh al-baqi, menghidupkan hatinya manusia, terus akan hidup selama dikasih nasihat, terus dikasih nasihat, hatinya hidup. Tapi kalau dunia, ihya'ul jasad al-fani, ia menghidupkan jasad. Belum ada orang ceritanya 3 hari tidak makan mati, ya, kecuali izin Allah. Artinya dalam satu rumah tangga itu 3 hari tidak makan. Nabi itu sering tidak makan 2 hari 3 hari, sering sudah, ya. Maka dalam urusan keluarga bukan itu tujuannya, tapi manfaat ruh. Kan nasihat terus, cerewet tidak apa-apa. Cuman kalau sudah susah juga dinasehati, ya sudah diamkan. Nah, itu juga termasuk nasihat. Mendiamkan itu termasuk nasihat, ya. Masuk nasihat itu. Nah. Kemudian berikutnya dikatakan, waqad qila innal muallim yantafi'u minal muta'allim aktsar mimma yantafi'ul muta'allim minhu. Harus disadari bahwa orang yang mengajar agama itu lebih banyak sebenarnya mendapat manfaat daripada orang yang belajar itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang mengerti agama, tidak usah merasa rugi kalau dia ngajar, begitu. Kalau orang ngerti agama, jangan merasa rugi kalau dia itu ngajar. Karena manfaat itu pasti lebih banyak didapatkan daripada orang yang belajar itu sendiri. Hatta orang tidak dikasih uang. Nah, cuman memang salah kalau niat saya ngajar untuk dapat gaji. Itu salah fatal itu. Karena kalau tidak dapat gaji tidak mau ngajar dia. Itu salah fatal sudah, ya. Saya ngajar untuk dapat gaji. Niatnya itu, apakah itu ngajar ngaji ataupun ngajar agama, ngajar apapun. Kalau sudah niat seperti itu fatal sudah. Tidak manfaat sama sekali sudah. Itu sama dengan menjual agamanya kalau begitu, ya. Kalau katanya siapa? Katanya Habib Rizik itu imanuhum fi amplopihim. Beda. Imannya itu ada di amplopnya, kan gitu, ya. Imanuhum fi amplopihim. Jadi imannya ada di amplopnya. Itu salah begitu. Yakin saya tidak akan manfaat itu, ya. Tidak akan manfaat. Paling masuk keluar. Kalau sudah ada niatan begitu, oh saya tidak mau ngajar kalau tidak dapat gaji, saya tidak mau ngajar kalau tidak dapat amplop, saya tidak mau ngajar. Itu salah sudah, ya. Nah, tapi kemudian orang dia mengajar kok dikasih sesuatu, tidak boleh nolak juga. Tidak boleh nolak juga. Kalau pribadinya merasa oh saya tidak butuh, tetap saja terima. Bisa kasih orang susah, tetangganya susah, kasih tetangganya. Ada punya kawan susah, kasih kawannya, kan begitu. Kan seperti itu, ya. Kalau begitu tidak apa-apa. Nolak tidak boleh. Tapi kalau berniat mengajar untuk hal tersebut, itu niatan yang sangat keliru, fatal kekeliruannya, ya. Fatal kekeliruannya kalau seperti itu. Nah, maka menata niat itu penting, ya. Kenapa? Karena manfaat orang yang mengajar itu pasti lebih besar daripada manfaat orang yang belajar itu sendiri. Yang pertama,
kalau ilmunya dia dipakai, ngajar ilmunya dia dipakai, itu sampai ke akhirat. Saya ngajar kepada seseorang, dipakai ilmu saya, dia mengamalkan ilmunya, saya ditransfer pahalanya. Lalu selain dia ngamalkan, diajarkan lagi sama orang lain, orang lain tuh mengamalkan, saya dapat double itu. Seperti MLM, multi level marketing itu ya. Sistemnya begitu. Sistemnya begitu. Jadi yang ketiga ini dia belajar sama yang kedua ini, yang murid saya ini. Dia dapat apa ilmu, diamalkan. Ini dapat pahala, saya dapat pahala double. Nanti terus begitu. Nah, makanya ulama itu mereka termasuk orang yang paling tinggi derajatnya. Kenapa? Transferannya terus nyambung, tidak pernah kosong. Sampai dia dikubur, ditransfer terus itu. Itu Wali Songo itu berapa transferan pahalanya itu berapa transferan pahalanya, karena murid-muridnya jadi kiai semuanya. Terus kiainya itu punya murid lagi, punya murid lagi, punya murid, punya pondok, terus begitu. Terus dia nyebut nama gurunya. Saya ini kalau mau taklim ini saya sebut nama guru saya, karena saya ngerti ilmu ini dari guru saya, Habib Taufik. Selalu saya sebut dalam wasilah tawasul saya sebut. Karena kalau saya tidak belajar sama beliau, sebab beliau, dari mana saya tahu ini? Maka saya sebut terus nama beliau. Sebelum saya ngaji, saya sebut. Selain itu bentuk terima kasih, syukur kepada Allah melalui sebab beliau. Berkah sambungan nasab keguruan itu sambung terus. Berkah nasab keguruan itu, Dan memang agama mengajarkan seperti itu, harus tersambung nasab, tersambung nasab. Jangan belajar dari YouTube, jangan, Walaupun ceramahnya itu, ini satu ceramahnya almarhum Habib Mundir, ceramahnya Yai Fulan, ceramahnya Habib Fulan, ceramahnya Kiai Fulan, sudah benar, aswaja semua sudah benar sudah, Tapi tingkat pemahaman yang disampaikan oleh ulama-ulama ini lalu kita ambil mentah-mentah, kita nyimpulkan, melenceng kesimpulannya, bukan ceramahnya itu yang salah. Maka ada salahnya kalau kita belajar di YouTube itu, Tapi kalau sudah belajar begini kan bisa klarifikasi, maksudnya ini bagaimana sih, saya kok kurang jelas maksudnya ini bagaimana, nah bisa klarifikasi. Tapi kalau di YouTube kita belajar, Ustaz Abdul Somad misalnya nyampaikan begini, hukum begini, kita tidak jelas. Tidak jelas. Bisa kita klarifikasi ke sana? Tidak bisa. Tidak bisa, Lalu kemudian apa yang disampaikan itu dipakai bentur-benturan misalnya. Nah, ini lebih parah lagi. Jadi dari dulu, dari zaman Nabi, sistem keilmuan itu dibuat sambung menyambung. Nasab ilmu itu dibuat sambung menyambung, tersistem seperti itu sudah. Maka sampai-sampai dikatakan man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Orang yang tidak punya guru, gurunya itu setan. Orang yang tidak punya guru, maka gurunya itu adalah setan. Sampai seperti itu, Sampai seperti itu. Nah, baik. Kemudian dikatakan bahwa manusia ini ada empat jenis, Manusia ini ada 4 jenis. Ini yang terakhir sebelum saya masuk pada hukum-hukum fikih. Manusia ini ada 4 jenis. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fahada alimun fattabi'uhu. Orang yang dia itu mengerti orang, sadar juga kalau dia ngerti. Nah, karena dia sadar, maka dia ngamalkan, dia ngajarkan ilmunya. Dia mengajarkan, dia mengamalkan juga. Kan begitu. Kalau ada yang seperti itu, ya sudah, diikuti sudah, Cuman jangan juga pakai mindset kita. Karena ada kasus di masyarakat begini. Sesuatu yang menurut dia itu tidak benar karena belum sampai keilmuannya, lalu menyalahkan orang yang mengajarinya, menyalahkan orang yang mengajarinya, belum sampai, dan dia juga tidak klarifikasi, tiba-tiba menyalahkan saja. Oh, ini guru ini kok kayaknya salah jalannya.
Loh, kok murid mau mengoreksi gurunya bahwa dia itu salah? Saya yakin kalau itu kelasnya kiai ya, kelasnya kiai atau kelasnya ya sudah kelas-kelas ustad, levelnya sudah nasional atau minimal provinsi sudah ya. Dan memang gelar ustad itu disematkan karena dia pernah mondok pesantren, disematkan gelar tersebut. Saya kira dia mengambil sikap itu pasti berdasarkan disiplin ilmu yang dia punya. Dia akan ngambil sikap itu berdasarkan disiplin ilmu yang dia punya. Tidak mungkin ngawur-ngawuran ya. Tidak mungkin ngawur-ngawuran ngambil sikap. Maka kalau kemudian murid yang belum ngerti secara kedalam bagaimana sih kejadian-kejadiannya, kronologinya, asal-usulnya, lalu dia menyimpulkan, itu salah. Salah kalau begitu ya. Nah, baik. Jadi seorang alim dia mengerti dan sadar kalau dirinya mengerti, maka itu hakikatnya orang alim. Fattabi'uhu, ikuti dia. Kalau sudah begitu, jangan ragu-ragu sudah ya. Ya ikuti sudah. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, fahada naim, orang yang mengerti tapi tidak sadar kalau dirinya itu ngerti ya. Kadang orang bingung, dia dibingungkan dengan apa? Urusan dunia, dibingungkan urusan jabatan, urusan dunia, macam-macam. Disadarkan, itu digambar orang tidur. Sadarkan, Pak, sampean ini, atau Mas kalau orang Jawa Mas ya, atau beli atau apa, sampean ini pondok, sampean ini belajar agama, sampean ini punya bekal. Sadarkan dia, jangan tidur. Maksudnya bagaimana? Ngajar. Loh, sampean mondok kan untuk ngajar, dapat ilmu untuk ngajar. Kenapa kok tidak ngajar? Sadarkan dia. Jangan dicaci, jangan disalahkan juga, jangan dijelek-jelekkan. Percuma mondok gini udah ngajar, jangan begitu juga. Ya, kita bisa silaturahim ke rumahnya. Sampai ini kan lama di pondok begini. Sampaikan, kita ini butuh di masyarakat ngajar. Nah, siapa lagi kita jadikan pedoman orang yang ngerti saja tidak mau ngajar? Kan begitu ya. Sadarkan, itu orang tidur itu. Sadarkan itu. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, fahada mustarsyidun. Orang yang dia itu tidak ngerti, sadar dirinya itu tidak ngerti. Ya, saya ini tidak banyak ilmu, saya ini belum banyak mengetahui tentang masalah-masalah agama, apalagi detailnya. Sadar dia. Lalu mau dia cari guru, mau dia menyambungkan sanad keilmuan kepada seseorang, mau dia dibimbing, mau dia diarahkan. Ini namanya mustarsyid, orang yang mencari petunjuk. Maka farsyidu, kasih dia bimbingan, kasih dia bimbingan. Bahkan kalau ada orang seperti itu kok tidak mau dibimbing, berdosa itu ya, berdosa itu. Yang tidak mau bimbing itu berdosa itu. Kalau ada orang sungguh-sungguh seperti itu kok tidak mau dibimbing, orang ini atau apakah gelar ustadz ataupun apa, berdosa dia. Kalau tidak membimbing ya, harus bimbing itu. Apakah misalnya dia mencari seling-seling waktu ataupun ya memang ditentukan, ya bagaimana, bimbing dia. Ini yang ketiga ya, ini beruntung orang ketiga ini. Sadar kalau dia tidak ngerti. Namanya orang sadar tidak ngerti berarti ada dari dalam hatinya dia bertanya. Saya pribadi ya, saya pribadi kalau tidak ngerti, saya mauquf dulu, saya tanya. Saya WA sama guru saya tanya, ini bagaimana sih jelasnya ini, saya ragu-ragu ini. Dijawab sudah, kasih jawaban. Bertanya. Karena prinsip ayat yang berbunyi fas'alu ahlal dzikir in kuntum la ta'lamun itu bukan hanya berlaku untuk orang yang awam saja. Tapi setiap orang itu punya ruang untuk dia tidak mengetahui sesuatu. Pada saat itu dia harus bertanya. Setiap orang itu punya ruang di mana ada kekosongan tentang ilmu dalam dirinya. Maka dia harus bertanya. Jadi tidak kemudian orang itu sempurna. Kalau saya ingat Nabiullah Khidir alaihissalam ketika berjumpa dengan Nabi Musa di atas perahu, itu perahu berjalan, lewatlah burung itu, burung gereja itu ya,
burung apa namanya, ya burung gereja sejenisnya. Itu burung terbang dia, tiba-tiba nyelam dia, set, nyelam, minumlah dari air laut. Diminum itu dari air laut, setelah diminum diangkat itu mulutnya itu, paruhnya itu ya, apa mulutnya itu. Rupanya ada yang netes itu, dari bekas mulutnya minum air laut itu netes. Nabi Khidir bilang pada Musa, wahai Musa, engkau tahu hikmah di balik burung itu matuk air itu, kemudian airnya netes sedikit. Nabi Musa, tidak tahu saya. Itu gambaran ilmunya Allah itu lautannya ini. Lautan yang luas ini ilmunya Allah. Ilmu yang dikasih kepada manusia itu loh, setetes yang keluar, apa yang menetes dari mulut burung itu ilmunya Allah yang diberikan kepada makhluk, kepada yang namanya manusia. Itu ilmunya Allah sedikit begitu diberikan. Lah, sisanya itu yang luas itu tidak diberikan kepada manusia. Artinya manusia ini sehebat-hebatnya tetap saja bodoh ya, kalau dibandingkan dengan keilmuan Allah yang begitu luas. Nah, itu harus disadari oleh manusia. Tidak merasa pintar ya. Nah, maka orang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fahada mustarsyidun. Orang yang tidak ngerti tapi sadar kalau dirinya tidak ngerti, itu namanya mustarsyid. Orang yang mau cari bimbingan, mau cari petunjuk, itu orang selamat itu. Itu orang selamat ya. Karena kalau tidak demikian, jadi golongan keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fahada jahilun. Orang yang tidak ngerti tapi dia tidak sadar kalau dirinya tidak ngerti. Inilah orang jahil beneran ya. Orang jahil itu orang yang dia tidak ngerti tapi dia tidak sadar. Tertutup sudah hatinya ya. Sudah tidak ngerti, tidak sadar kalau dia tidak ngerti. Bagaimana orang mau masuk ke masjid, dia tentang keutamaan masuk ke masjid saja dia tidak tahu, apalagi kemudian tentang ibadah di masjid bagaimana, apakah di masjid itu ada ibadah etikaf, bagaimana kalau etikaf baca Quran, bagaimana kalau berjamaah, apalagi yang urusan begitu lebih tidak ngerti lagi dia. Orang pintunya saja dia tidak ngerti, itu sudah jahil namanya ya. Jadi jenis keempat ini, la yadri wa la yadri annahu la yadri, dia tidak sadar, tidak ngerti. Tapi dia tidak sadar kalau dirinya tidak ngerti juga. Fahada jahil. Ini orang jahil sebenarnya ya. Nah, almar'u apa dikatakan bahwa musuhnya kebodohannya sendiri. Jadi seseorang itu musuhnya itu adalah kebodohannya sendiri. Artinya kalau dia sudah bodoh maka dia akan bertarung dengan kebodohan itu. Kalau dalam urusan agama, karena kita belajar agama, ya dia akan bertarung. Saya sempat dapat pertanyaan begini, ini sebagai kalimat penutup. Ada seorang yang dia ini 10 tahun tidak sholat. 10 tahun tidak sholat ya. Nah, terang bahasa 10 tahun tidak sholat. Lalu dia bilang begini, saya ini tidak sholat kan karena ketentuan Allah katanya. Nah sekarang saya sadar, ya syukur saya sudah sadar. Nah, terus apa kamu tidak ganti sholat kamu yang 10 tahun itu? Ya kan yang penting saya sudah sadar. Nah, jawaban yang penting saya sudah sadar berarti dia mengabaikan kewajiban-kewajiban yang dia sudah tinggalkan, kan begitu ya. Padahal kalau dia lebih ke dalam sedikit belajar, sadar itu nikmat dari Allah, itu pintu kebahagiaan. Tetapi jangan lupakan bahwa proses hidup itu kan ada hisab, ada mizan, ada timbangan, kan begitu ya. Ada rekap amal. Dulu orang tidak sholat sekian, itu malaikat punya catatan itu ya, tetap dicatat. Itu filenya tidak akan rusak, tidak ada virus di sana. File di malaikat itu tidak ada rusak ya. Sekecil apapun kita punya amal, kalau itu buruk tetap ada file. Sekecil apapun kita punya amal, kalau itu baik tetap ada file, tidak akan rusak. Tidak akan rusak ya. Besok dimunculkan itu, ditunjukkan sama malaikat. Oh fulan hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian dia tidak sholat, kasih centang merah.
Oh fulan hari ini jam sekian tanggal sekian dia tidak sholat, dikasih centang merah. Besok ditunjui itu ya, ditunjui oleh malaikat. Nah, maka kalau dia mengatakan, oh kan saya sudah sadar, tidak perlulah itu, berarti ada satu sisi dia mengabaikan. Nah, sehingga ketika dijelaskan, dia tetap ngeyel, dia tetap bersikukuh. Maka saya katakan, seseorang tuh musuhnya ada kebodohannya sendiri. Dia akan terus melawan, oh kenapa begini, terus dia begitu, akhirnya teruslah berputar pada kebodohan itu. Nah, sehingga kalau demikian maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus belajar ya, belajar dan belajar. Mudah-mudahan ini sebagai awal majelis untuk mengingatkan kita semuanya, saya pribadi, bahwa pentingnya belajar ilmu agama. Mudah-mudahan Allah bimbing kita selalu. Amin ya rabbal alamin. Di sini babnya sampai di mana kemarin? Ada yang nyatat? Ya, rukun sholat. Rukun sholat. Oh iya ya. Iya, habis bab apa syarat sah sholat kemarin ya. Bab syarat sah sholat, bab rukun sholat. Baik. Syarat-syarat sah sholat itu ada 7 ya, sudah dijelaskan. Di antaranya yang pertama adalah masuknya waktu sholat, kemudian menghadap kiblat, kemudian suci dari 2 hadas, kemudian suci dari najis, nutup aurat, kemudian mengetahui fardunya sholat atau rukunnya. Kemudian tidak boleh meyakini salah satu rukun itu sebagai sunnah. Ini sudah saya jelaskan di masjid ini ya, sudah dijelaskan. Sekarang kita membahas pada syarat yang keenam, yaitu mengetahui fardunya sholat, mengetahui rukunnya sholat. Hal ini sebenarnya sudah maklum, tetapi perkaranya kemakluman seseorang terhadap masalah yang sudah maklum ini akan menjadi tidak maklum kalau tidak diasah terus menerus, kalau tidak diingatkan. Nah, jadi belajar agama ini selain memang untuk tambah ilmu, ya juga untuk mengingatkan. Kalau orang sudah ngerti, untuk diingatkan lagi, untuk diingatkan ya. Kalau saya misalnya taruh, tidak ngajar, saya taruh kitab ini, sudah habis mondok saya taruh, mungkin saya lupa ini isi kitab ini, tapi karena saya pakai ngajar, jadi ya sudah seperti hafal, jadi terekam kuat sudah ya. Muncul pertanyaan ya sudah tahu, karena saya ngajar. Coba saya taruh, saya mondok, habis itu sudah tidak usah ngajar, lupa ya. Walaupun sudah dulu ya ya sudah bolak balik dipelajari, dijelaskan bolak balik, tapi karena saya tidak pakai ngajar, lupa. Ini pentingnya mengajar. Jadi belajar ini juga bukan hanya untuk jadi lebih pandai, tapi mengingatkan ya, mengingatkan. Baik, bab arkanis shalah, bab menjelaskan rukun-rukunnya sholat. Rukun itu adalah ibaratun an juz'in minal mahiyah la tatahaqqaqu illa bihi. Jadi satu gambaran daripada bagian-bagian yang memang harus ada, tidak sah kecuali perkara itu ada. Jadi rangkaian ibadah sholat itu tidak sah kecuali perkara yang namanya rukun ini harus ada, terpenuhi. Dari rukun-rukun ini nanti punya syarat-syarat lagi dia. Ini kan rukunnya ada 13. Dari 13 rukun sholat itu punya syarat-syarat lagi. Orang ditanya berapa rukun sholat, 13, hafal dia. Berdiri betul, takbiratul ihram, Fatihah, rukuk, sujud dan seterusnya, hafal dia. Nah sekarang kemudian Fatihah, ambil contoh Fatihah. Itu ada syaratnya. Coba tanya syaratnya. Fatihah apa saja? Kalau dia tidak belajari betul, tidak tahu. Syaratnya Fatihah kemudian menjadi sah sholatnya ketika sudah terpenuhi syarat-syarat tersebut. Kalau dia tidak belajar, ya tidak mungkin tahu, kan begitu. Nah makanya secara garis besar kita harus hafal. Dulu saya hafal ini dari ibtidak sudah hafal ya rukun sholat. Bahkan dari ngaji sama ayah saya sendiri. Saya pertama ngaji Quran sama ngaji perukunan itu kan sama ayah saya sendiri kan itu. Sudah disuruh ngafal dulu. Sudah disuruh ngapal. Saya ingat sekali ya. Ini bulan saya tidak ikut karena kebedugul di tempatnya sudah khairat. Ingat sekali saya tidak hafal itu dipukul.
Nggak hafal ya, nggak hafal itu. Disuruh berdiri, suruh berdiri di luar. Masih ingat sekali saya itu ya. Jadi bahkan sering dipukul gara-gara nggak hafal. Ngaji salah dipukul. Nah, cuman itu bukan menjadi dendam, enggak. Sekarang saya bersyukur, terima kasih. Dulu memang ya ngomel, dipukul kok enggak ini. Cuman rupanya ini menjadi satu pelajaran besar. Sampai sekarang saya ingat sekali ya. Dan tidak boleh kita melupakan asal dari mana kita bisa itu. Tidak boleh kita lupakan itu. Ada seorang ulama besar itu sudah kelasnya mufti ya, mufti. Beliau kalau ngajar nahwu itu jurumiyah. Padahal alfiyah itu sudah hafal di luar kepala sudah ya. Sudah di luar kepala kitab alfiyah itu. Tapi yang beliau ajar apa? Kitab jurumiyah. Ditanya, "Wah, Syekh, Anda kok ngajar kok pakai kitab dasar begini?" Beliau menjawab, tidak boleh kita melupakan asal kita pinter jadi faham menguasai alfiyah itu. Lalu kemudian kita melupakan asal. Kita asalnya dari sini. Jawaban beliau begitu ya. Jawaban beliau begitu. Nah, baik. Jadi rukun sholat adalah satu gambaran tentang sesuatu bagian yang harus ada, yang tidak sah kecuali bagian itu harus terpenuhi dalam rangkaiannya. Nah, baik, rukun sholat itu jumlahnya ada 13. Jumlahnya ada 13. Nah, bija'li tuma'ninah tabi'atun lil arkan. Bija'li tuma'nah tabi'atul arkan, dengan menjadikan tuma'nah itu sebagai bagian daripada rukunnya. Jadi 13 tuma'ninah itu di dalam ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Itu 4 itu ya. Itu harus tuma'ninah itu. Ketika orang ruku', Allahu akbar subhana rabbil a'la azim bihamdihi, itu tuma'ninah. Enggak boleh Allahu akbar, Allah, berarti tidak ada tuma'ninah itu. Allahu akbar subhana rabbil azim bihamdihi, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Tuma'ninah sudah itu. Allahu akbar sujud subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Tuma'ninah sudah itu. Kemudian Allahu akbar rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi empat gerakan ini harus tuma'ninah. Nah, itu sudah dipaketkan, sudah jadi satu paket. Nah, maka berdasarkan ketentuan paketnya, jadi ulama menyimpulkan rukun sholat ada 13. Tapi ada juga ulama mengatakan loh, rukun sholat itu 17, bukan 13. Di mana tambahannya? Bukan ada penambahan, cuman dibedakan. Tumakninahnya ini masing-masing dihitung. Jadi ruku ada tumakninah, berarti ruku tambah tumakninah, kan begitu. Jadi ditambahi dia, dibedakan maksudnya, dihitung secara tersendiri. Maka kalau ada orang menjawab berapa rukun sholat 17, ya benar, jangan disalahkan. Yang penting alasannya tahu ya. Apa alasannya kok 17? Nah kalau misalnya orang bilang 13, ya benar. Yang penting alasannya tahu. Kan dalam aturan agama itu yang penting kan alasannya ya. Kenapa kamu lakukan begini? Oh, alasannya begini. Nah kita tidak boleh menyalahkan alasan orang lain kalau memang benar alasannya dia. Tidak boleh kita salahkan ya. Kecuali memang sudah benar-benar salah dalam kacamata agama, silahkan. Kemudian berikutnya dari rukun-rukun ini ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun maknawi, ada rukun qalbi, ada rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu rukun yang sifatnya ucapan. Sifatnya ucapan. Maksudnya rukun yang harus terucap di dalam rangkaian ibadah sholatnya. Apa saja itu? Takbiratul ihram, Allahu akbar, terucap. Tidak boleh mulutnya diam di saat takbir, harus terucap Allahu akbar. Fatihah harus terucap. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, terucap. Tidak boleh nanti lah kalau terucap tapi ringan, nah itu khilaf. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, bismillahnya diringankan, itu khilaf bainal ulama.
bainal madhab, khilaf ya. Nah, tapi kalau tidak baca Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya ya. Kalau begitu prakteknya. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, nah itu khilaf. Nah, tetapi khilaf itu juga dilihat-lihat. Teorinya khilaf antar madhab, tapi kita mempraktekkan di mana? Lingkungannya biasanya pakai keras-keras Bismillah, jangan ditunjukkan khilafnya. Bersikukuh imam, ini kan khilaf, tidak apa-apa. Ya itu kan bagi pemahaman Anda teorinya begitu, tapi di lingkungan kami ini biasa dikeraskan. Jangan khilafnya dimunculkan. Itu ada ilmunya juga itu ya. Ada ilmunya juga, walaupun itu khilaf. Tapi lihat lingkungannya di mana dia mempraktekkan itu. Nanti dimunculkan berbenturan jadinya. Sedangkan praktek satu masyarakat sudah biasanya dengan hukum A. Walaupun ada khilafnya hukum B ini. Lihat kebiasaannya masyarakat. Bagaimana kebiasaannya dia. Ini ada ilmunya lagi ini ya. Jadi tidak asal-asalan. Karena kalau begitu itulah rentan munculnya benturan-benturan. Jadi lihat lingkungannya dulu. Saya kira begitu ya. Nah, Fatihah. Tasyahud akhir, bacaan tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salatut thayyibatu lillah. Itu harus terucap. Kemarin saya ada mu'allaf, satu dari Kristen, satunya dari Hindu. Nah, rupanya dia kawin ini ya. Yang Hindu ini masuk Kristen. Nah, cuman sekarang suaminya sadar, suaminya masuk Islam, istrinya pun juga ikut masuk Islam. Nah, setelah bersyahadat, saya syahadatkan, saya bimbing, yang saya tegaskan belajar bab sholat, belajar bab sholat. Sekarang bersyahadat, waktu itu syahadat dia jam 11 siang. Saya bilang nanti zuhur sampai sudah harus sholat. Terus apa yang diajarkan? Ya ini pertama ini, bab ini yang diajarkan, bukan yang lain-lain ya. Langsung bab sholat diajarkan. Ini cara sholat begini, bacaannya begini. Itu yang diajarkan. Nah, kemudian yang nganter ini dia bilang, Pak sampean nganter, sampean mensyahadatkan di tempat saya. Boleh saya mensyahadatkan, tapi tolong ajari nanti sekaligus prakteknya. Karena saya suruh datang, dia rupanya agak berjauhan tempat. Tapi pertama kali saya ajarkan, saya tekankan hal tersebut. Karena setelah syahadat, sholat. Baik. Kemudian wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam fihi. Shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat. Itu termasuk rukun. Kemudian yang terakhir salam. Berarti rukun qauli itu ada takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, kemudian sholawat, salam. Ada 5 jumlahnya. Ini rukun qauli. Kalau tidak terucap dalam sholat, sholatnya tidak sah. Nah, tinggal setelah kita tahu secara garis besar syaratnya masing-masing ini bagaimana, itu perlu dipelajari lebih ke dalam ya. Perlu dipelajari lebih ke dalam, sehingga lebih penting belajar daripada beribadah. Kalau ternyata ibadahnya orang tidak ngerti, bandingannya kalau sunnah ya, ibadah dah 60 tahun dah ibadah, 60 tahun itu sholat sampai bila perlu bubulan sudah ini ya, sampai hitam sudah, bubulan sudah ya, 60 tahun ibadah. Banding dengan orang belajar ilmu tentang perkara ini saja, karena dia tidak ngerti misalnya, maka lebih afdol 1 jam belajar ilmu sampai dia ngerti daripada 60 tahun dia ibadah. Lebih afdol dia belajar ilmu. Kenapa? Kalau misalnya ibadah tapi tidak ngerti, sia-sia semuanya. Sia-sia semuanya ya. Begitu ketentuannya. Kemudian rukun fi'li. Rukun fi'li ini yang sifatnya gerakan, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian duduk tahiyat akhir. Ini rukun fi'li. Rukun fi'li ya. Rukun gerakan. Maksudnya rukun fi'li itu apa? Harus tepat. Berdiri misalnya, berdiri al-qiyamu, berdiri. Namanya berdiri harus jelas ngadap kiblat, mana yang ngadap kiblat, dadanya, mukanya ngadap kiblat. Jangan nanti miring-miring. Berarti tidak sah, tidak benar ini, tidak masuk syaratnya. Berdirinya miring, ya, tidak masuk syaratnya. Jadi kalau berdiri harus berdiri benar. Tidak boleh ngangkat 1 kaki, tidak boleh cenderung gitu ya. Harus benar berdirinya.
Yang pertama, rukuk ya harus benar. Jadi letak tangannya, kemudian jangan nanti agak mendangak begitu atau terlalu nuncep begitu ya. Tidak benar itu. Ya bagaimana aturannya? Karena ini rukun ini. Dan ketika ini tidak benar nanti i'tidalnya tidak sah. Dia rukuk, tidak benar rukuknya ini, lalu dia sudah balik lagi berdiri, tidak sah i'tidalnya. Jadi syaratnya dari ruku, i'tidal, rukun sebelumnya harus sah dulu. Sah itu syarat-syaratnya terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka rukun berikutnya tidak sah. Makanya sholat yang ngebut itu ya, sholat yang kayak balapan itu sudah kalau dibilang tidak sah sudah. Ya minimal orang tidak dapat fadilahnya berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, amin, Allahu Akbar, nah, itu untuk apa begitu ya? Itu menghina Allah namanya, bukan sholat ya. Lebih baik tidak usah sholat, tidur lebih baik daripada sholat begitu. Tidur lebih baik ya. Atau misalnya sudah bantu orang miskin, dia sholat 200 rakaat dia sholat, tapi model begitu ya. Atau bahkan sholat benar sekalipun, tapi ada orang susah, membantu satu potong roti orang susah itu lebih baik daripada sholat 200 rakaat. Apalagi sholatnya ngawur-ngawuran begitu ya. Lebih baik sudah bawa uang 5.000 rupiah beli roti kasih orang miskin, tidak usah sholat, daripada sholatnya ngawur-ngawuran ya. Daripada sholatnya ngawur-ngawuran begitu. Jadi apa-apa itu ada ilmunya ya. Ada ilmunya, tidak sekedar yang penting gugur, tidak. Kemudian yang ketiga rukun ma'nawi. Rukun ma'nawi itu satu saja, tartib, berurutan. Jadi dari berdiri sampai kemudian niat, kemudian berdiri, kemudian sampai salam. Itu berurutan, tidak boleh ditukar-tukar. Tidak boleh tukar-tukar. Yang terakhir arkanun qalbiyah, rukun qalbi, yaitu niat. Niat ini rukun qalbi. Nah, itu pada bagian pertama ya, berbarengan dengan takbiratul ihram. Baik, ini untuk penegasan penjelasan tentang rukun sholat. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas yang pertama niat, tempatnya di mana, waktunya kapan, derajat atau tingkatan niat itu seperti apa. Kemudian kalau sholat wajib bagaimana, kalau sholat sunnah niatnya seperti apa. Kemudian kalau misalnya tidak berniat bagaimana, kalau itu diucapkan niatnya atau tidak diucapkan seperti apa hukumnya. Kalau ada orang lupa niat sudah kadang lewat sholatnya bagaimana hukumnya. Nah itu dibahas itu ya. Itu baru bab niat saja, itu banyak sekali babnya. Dan ini karena rukun ya harus detail belajarnya. Tidak boleh yang penting niat. Dari rumah kemana, mau ke masjid, apa ya sholat, masjid, Allahu Akbar. Nah apa benar begitu yang namanya niat? Nah itu kan jadi masalah itu. Nah, itu kan perlu ilmunya ya, perlu ilmunya. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Untuk lebih maksimal, barangkali ada 2-3 pertanyaan sebelum kita sholat isya. Saya persilahkan. Kemahan kepada kita semuanya untuk selalu belajar dan mengamalkan apa yang kita ketahui. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا ما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا وفقهنا فقه أهلنا وقربات لنا في ما كثير ومساعدة رب وفقنا فيما تردك ولنا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا يا علماء شر اللهم إنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.